Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 3281 sampai bab 3283. Semua orang puas dengan Song Yanan. Wajah Song Yanan memerah. Saat ini, Ki Batian sedang duduk di sana menyendiri, menatap Song Yanan dengan wajah bangga. Nona Song, saya mendengar bahwa Anda tidak mau meminta maaf kepada saya, dan Anda menganggap saya sebagai orang yang seperti itu. Apakah Anda menganggap diri Anda terlalu tinggi? Menurut Anda, siapa diri Anda? Apakah saya menganggap Anda tinggi? Kata Ki Batian di depan umum. Ucapkan kata-kata yang memalukan. Song Yanan menunduk dan tidak membantah. Ki Batian mendengus dingin. Beberapa orang melebih-lebihkan kemampuan mereka dan ingin mencari investor lain. Konyol, Nona Song, apakah Anda percaya kata-katanya dan berani melakukan hal yang benar dengan saya? Saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Sekarang saya ingin Anda meminta maaf kepada saya di depan umum dan memulihkan reputasi saya. Jika tidak, masalah ini tidak akan pernah berakhir. Semua orang berbisik, dan jelas sekali bahwa Ki Batian hanya ingin mempermalukan Song Yanan di depan umum. Meski banyak orang yang memperjuangkan Song Yanan, mereka juga tahu bahwa Ki Batian memang memiliki kekuatan seperti itu. Dan semakin banyak orang yang memiliki pemikiran serupa dengan Liu Yuan, berharap Song Yanan akan segera meminta maaf. Bagaimanapun, Ki Batian terkait dengan bonus departemen mereka tahun ini. Liu Yuan mengerutkan kening. Song Yanan, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf? Apalagi yang ingin kamu katakan? Rekan kerja di belakangnya juga berteriak, minta maaf secepatnya. Identitas, apalagi yang bisa dia lakukan? Apa pendapat Anda tentang saya? Ketua Tim Song, mohon maaf secepatnya, jangan tunda kinerja seluruh departemen kami. Kata semua orang. Song Yanan menunduk, dan Ye Chong melihat secercah cahaya berkedip dari sudut mata Song Yanan. Sepertinya Song Yanan hendak menangis. Namun, Song Yanan masih menarik napas dalam-dalam, menegakkan tubuh, dan mengangkat kepalanya. Sepertinya dia akan meminta maaf. Tepat ketika Song Yanan hendak berbicara, Ye Chong meraih Song Yanan. Tunggu sebentar. Song Yanan memandang Ye Chong dengan bingung, tidak mengerti apa maksud Ye Chong. Ketika Ki Batian melihat Ye Chong ingin merusak perbuatan baiknya, dia berkata dengan marah, apa yang harus kamu lakukan di sini? Liu Yuan juga berkata, nak, apa yang kamu lakukan? Berhenti ikut campur dalam urusanmu sendiri di sini. Kamu sudah dianggap sebagai tersangka, dipecat. Sebelum dia selesai berbicara, pintu ruang konferensi tiba-tiba dibuka. Kemudian, seorang pria masuk. Dia mengenakan setelan jas yang rapi dan memiliki aura yang kuat, yang langsung menarik perhatian semua orang. Semuanya, maafkan aku terlambat, kata pengunjung itu sambil tersenyum, percaya diri dan tenang dalam suaranya. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya siapa orang asing yang tiba-tiba muncul itu. Namun, bisa memasuki ruang konferensi internal perusahaan sudah menunjukkan bahwa identitasnya tidak sederhana. Saat ini, ekspresi Ki Batian berubah, seolah dia mengenali orang itu. Kamu, tanyanya tergagap. Nama saya Zhou Chengjun, Direktur Regional Longshan Entertainment, anak perusahaan Longshan Group. Pengunjung itu menjawab dengan tenang, sambil menunjukkan kartu namanya kepada semua orang. Ada seruan seru di ruang konferensi. Di dunia game, siapa yang tidak kenal Longshan Entertainment? Dengan kata lain, siapa yang tidak tahu tentang Longshan Group?
Longshan Group adalah salah satu perusahaan terbesar di seluruh ibu kota. Longshan Entertainment, anak perusahaan dari Longshan Group, adalah raksasa di industri hiburan. Dibandingkan dengan Longshan Entertainment, Tiancho Entertainment Company seperti celah antara siput dan gajah. Bisnis Longshan Entertainment umumnya tidak mencakup game. Semua perusahaan di industri game ingin memanfaatkan Longshan Group dan mengembangkan segmen bisnis Longshan Entertainment ini. Namun, Longshan Entertainment menolak semuanya. Termasuk Ki Batian, dia juga beberapa kali pergi ke Longshan Group untuk berbisnis. Akibatnya, saya hanya bertemu Zhou Chengjun dari jarak jauh 1 kali, dan sisanya, dia ditolak. Faktanya, keputusan Ye Chong adalah bahwa Longshan Group tidak terlibat dalam permainan. Ia menemukan bahwa skala industri game sulit dikendalikan. Jika tidak dikendalikan dengan baik, dan para remaja menjadi kecanduan, maka akan menjadi hal yang merugikan. Untuk menghindari masalah, Ye Chong tidak bermain-main sama sekali. Dan kali ini melibatkan perusahaan game. Jika Longshan Entertainment berpartisipasi dalam perusahaan game, tindakan Ye Chong akan tetap membantu. Itu sebabnya Ye Chong membawa Longshan Entertainment masuk. Ye Chong memanggil orang yang bertanggung jawab atas Longshan Group. Setelah menyebarkan informasi di semua tingkatan, informasi itu sampai ke Zhou Chengjun, tetapi Zhou Chengjun tidak mengenal Ye Chong sama sekali. Pada levelnya, Ye Chong berada di luar jangkauan. Tidak ada orang lain di sini yang tahu mengapa kepala Longshan Entertainment yang terkenal ada di sini. Song Yanan memandang Ye Chong dengan heran, dengan air mata di sudut matanya. Ye Chong, apakah ini kamu? Ye Chong mengangguk dengan bangga, itu benar. Ya Tuhan, Saudara Ye Chong. Oh tidak. Saudara Ye Chong, ini sebenarnya investor yang kamu temukan. Apakah Anda terlalu relevan? Lalu, Zhou Chengjun berkata, siapa Tuan Ye? Ini dia, Zhou Chengjun. Menghampiri Ye Chong dan berkata dengan sopan, Tuan Ye, Tuan Cheng yang meminta saya untuk datang. Faktanya, Ye Chong tidak tahu bahwa Tuan Cheng mungkin adalah atasan langsung Zhou Chengjun. Zhou Chengjun mengira Ye Chong sedang mencari Tuan Cheng. Jadi dia secara khusus menyebutkannya di depan Ye Chong. Sekarang semua orang mengerti bahwa memang investor itulah yang ditemukan Ye Chong. Tidak ada yang mengira Ye Chong, yang mereka tertawakan, akan menemukan dewa yang begitu agung. Liu Yuan dan yang lainnya segera berdiri. Baiklah, Tuan Zhou, saya benar-benar tidak menyangka Anda bisa datang ke tempat kami. Itu benar-benar membuat tempat kami cemerlang, tidak perlu sopan. Tuan Ye telah berbicara banyak dengan kami tentang proyek perusahaan game Anda. Perusahaan kami sangat tertarik, jadi kami memutuskan untuk melakukan investasi. Saya harus mengatakan bahwa Tuan Ye cukup baik dan membuat kami terkesan. Pemimpin, Zhou Chengjun berkata langsung pada intinya, tidak lupa memuji Ye Chong. Tentu saja, Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan pujian seperti itu. Liu Yuan hanya bisa meminta maaf. Ya, kemampuan kerja Xiao Ye sangat bagus, dan kami semua setuju dengan itu. Liu Yuan ini mengubah wajahnya dengan sangat cepat. Dan baru saja dia berkata bahwa dia akan memecat Ye Chong. Saya benar-benar tidak menyangka Anda akan datang sendiri. Tuan Zhou, saya sangat tersanjung. Zhou Chengjun adalah pemimpin tertinggi Longshan Entertainment. Dia datang sendiri dan tidak mengirimkan satupun salesman-nya untuk menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Begitu Zhou Chengjun muncul, Liu Yuan dan yang lainnya langsung memujinya, mengabaikan Ki Batian yang duduk di sampingnya. Pada saat ini, wajah Ki Batian pucat,
dan dia jelas tidak menyangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini. Ye Chong tersenyum, seolah semuanya terkendali. Qi Batian tidak berani sombong di depan Zhou Chengjun. Dia berpikir sejenak dan berjalan ke bawah. Berjabat tangan dengan Zhou Chengjun, "Tuan Zhou, saya Qi Batian dari Hongye Entertainment. Senang bertemu dengan Anda." "Qi Batian, Anda boleh pergi. Proyek di sini saya investasikan." Zhou Chengjun tidak memberikan wajah apapun pada Qi Batian. Wajah Qi Batian jelek, tapi dia tidak berani marah pada Zhou Chengjun. "Aku, ini. Kenapa kamu tidak keluar? Ada apa?" Zhou Chengjun mengangkat alisnya dan bertanya dengan serius. Qi Batian tersenyum canggung. "Haha, oke, aku pergi. Kelompok Dewa Naga bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti." Dengan mengatakan itu, Qi Batian pergi dengan tergesa-gesa. Saat dia pergi, dia menatap tajam ke arah Ye Chong. Qi Batian, yang tadinya begitu sombong, kini menghilang dengan ekor di antara kedua kakinya. "Semuanya, saya pikir kita bisa memulai pembicaraan formal," kata Zhou Chengjun sambil tersenyum, nadanya menunjukkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Liu Yuan segera mempersilakan Zhou Chengjun untuk duduk. Dengan kemunculannya, suasana seluruh ruang konferensi berubah seketika. Mereka yang sebelumnya menertawakan Ye Chong sekarang diam. Bab 3282 Perlakukan pemimpin tim yang cantik. Pertemuan antara Departemen Desain dan Zhou Chengjun berlangsung selama 4 jam. Namun, banyak konten yang diselesaikan pada pertemuan tersebut. Zhou Chengjun mewakili Longshan Entertainment dan setuju untuk berinvestasi di Departemen Desain Game. Orang yang bertanggung jawab tentu saja adalah grup Song Yanan milik Ye Chong. Zhou Chengjun mengungkapkan bahwa dia sangat tertarik dengan permainan Song Yanan. "Saya khawatir bahkan perusahaan investasi kecil pun tidak dapat mencapai laju investasi secepat itu. Adapun Dragon God Entertainment mampu menyelesaikan kesepakatan dengan Departemen Desain Game dengan begitu cepat. Semua orang percaya bahwa, sebagian besar, desain game Song Yanan lah yang menarik perhatian Zhou Chengjun. Tentu saja, kemampuan Ye Chong untuk mengundang master hebat seperti Zhou Chengjun juga sangat diperlukan." Setelah Zhou Chengjun pergi, kali ini Liu Yuan mengadakan pertemuan pujian. Pada pertemuan itu, dia tersenyum, dan sikapnya terhadap Ye Chong dan Song Yanan berubah drastis. "Oh, Yanan, aku sudah lama tahu bahwa kamu memiliki kekuatan seperti itu. Dan Xiaoye di kelompokmu sangat berbakat. Dia bahkan dapat mengundang orang-orang seperti Tuan Zhou." Liu Yuan tersenyum di seluruh wajahnya. Jelas, dia lebih menghargai koneksi Ye Chong daripada kemampuan Song Yanan dan koneksi Ye Chong. "Yah, Xiaoye, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya jika kamu memiliki hubungan seperti ini? Jika kamu memberitahuku sebelumnya, bagaimana kita bisa melihat wajah Qi Batian?" Liu Yuan berkata sambil tersenyum. Karena itu, Liu Yuan hendak mempromosikan Ye Chong dan menjadikannya sekretarisnya. Namun, Ye Chong menolak. "Saya sebaiknya tetap dan bekerja di bawah pemimpin tim kami. Saya menyukainya." Liu Yuan mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Sepertinya rumor tentang perusahaan itu tidak kosong. Anak ini mungkin tertarik pada Song Yanan, pikir Liu Yuan dalam hatinya. Song Yanan tampak sangat senang dengan sikap Ye Chong. Faktanya, semua orang di Departemen Desain Game senang dikaitkan dengan Longshan Entertainment. Artinya bonus mereka tahun ini bisa berlipat ganda. Berita ini seperti angin musim semi, membawa vitalitas ke seluruh departemen.
Rekan-rekan yang awalnya skeptis terhadap Ye Chong sekarang memandangnya dengan kagum. Song Yanan bahkan lebih terkejut dengan identitas Ye Chong. Dia menyadari bahwa hubungan di balik karyawan yang biasanya tidak terlalu mencolok ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ye Chong, Song Yanan memutuskan untuk mentraktir Ye Chong makan. Saat mereka pulang kerja hari itu, Song Yanan mengajak Ye Chong ke restoran kelas atas. Suasana di meja makan terasa santai dan bahagia. Song Yanan tidak lagi memiliki kekhawatiran sebelumnya dan tampak jauh lebih santai. Ye Chong, terima kasih banyak. Kamu telah banyak membantuku kali ini. Kalau tidak, aku benar-benar harus pergi dari sini. Song Yanan mengangkat gelas anggur merah di gelas bergoyang di bawah cahaya. Ye Chong tersenyum dan berkata, itu semua sepele. Aku sudah lama tidak menyukai kebatian itu. Ye Chong, sejujurnya, saat kamu mengatakan kamu bersedia bekerja di bawahku hari ini, aku cukup senang. Ye Chong mengusap hidungnya, semua yang aku katakan itu benar. Ayolah, kamu tidak perlu berbohong padaku. Liu Yuan yang bodoh itu tidak bisa melihatnya. Aku bisa melihat bahwa kamu bukan orang biasa. Kamu sangat mendalam. Kamu tidak perlu bekerja di sini sama sekali. Bukan? Song Yanan mengangkat alisnya dan bertanya. Ye Chong tidak menyangka Song Yanan tiba-tiba marah, dan dia terdiam sesaat. Song Yanan melanjutkan, katakan padaku, mengapa kamu datang ke sini untuk bekerja? Ye Chong berhenti sejenak, dan kemudian berkata, baiklah, karena kamu sudah menebaknya, sebaiknya aku memberitahumu. Sebenarnya, aku akan mencarinya, untuk seseorang di sini. Mencari seseorang, Song Yanan sedikit bingung, bagaimana kalau berpura-pura menjadi karyawan? Apakah kamu bermain 007? Ye Chong juga melihat keraguan Song Yanan dan melanjutkan, orang ini, di Departemen Desain Game V, telah merancang game cerita hantu elevator sebelumnya. Song Yanan sepertinya tiba-tiba menyadari, oh, aku tahu, itu wanita pembersih, orang yang tiba-tiba merancang game yang sangat berbeda dan kemudian langsung memasuki bagian V dari game tersebut. Apalagi yang kamu tahu? Ye Chong bertanya dengan cepat. Song Yanan menggelengkan kepalanya. Semua orang tahu tentang masalah ini, bisa dikatakan sebagai legenda di perusahaan. Liu Yuan juga menggunakan masalah ini untuk mencemooh kami, mengatakan bahwa desain kami tidak sebaik staf kebersihan. Namun, kami hanya itu informasi yang kami tahu. Kami tidak tahu sisanya. Ye Chong tahu bahwa Song Yanan tidak berbohong. Song Yanan terus bertanya, jadi, orang yang kamu cari adalah wanita pembersih ini? Benar, apa yang kamu cari dia? Song Yanan bertanya lagi. Ye Chong menyentuh hidungnya. Ya, aku hanya mengaguminya dan menyukai permainan ini. Song Yanan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ye Chong dan menatap Ye Chong dengan tatapan bertanya. Ye Chong merasa bersalah saat melihatnya, jadi dia mengambil gelas anggur dan pura-pura menyesap anggur. Puff, Song Yanan tersenyum. Oke, jika kamu sepertinya tidak ingin memberitahuku, maka aku tidak akan bertanya padamu. Ye Chong juga diam-diam menghela nafas lega. Ia menemukan bahwa Song Yanan terlihat cantik ketika dia tersenyum, terutama dua lesung pipit buah pir di sudut mulutnya, yang sangat indah. Namun, Song Yanan biasanya selalu berdiri di depan orang lain dengan sikap yang cakap dan anggun, dan hanya sedikit orang yang pernah melihat Song Yanan tersenyum begitu penuh arti. Kamu, menurutmu apa yang aku lakukan? Song Yanan memperhatikan bahwa Ye Chong sedang menatapnya, sedikit malu. Ye Chong terkekeh. Maksudku, ketua tim Song,
Kamu terlihat cukup baik ketika kamu tersenyum. Wajah Song Yanan memerah dan dia menghela nafas. Aku tahu kamu cukup jujur. Ternyata kamu juga orang jahat. Setelah dia selesai berbicara, dia segera menundukkan kepalanya, mengambil sepotong steak dan mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya. Alhasil, steak tersebut tidak sengaja terjatuh ke atas meja sehingga semakin memalukan. Ye Chong sangat lucu sehingga dia harus berpura-pura tidak melihatnya. Ye Chong, aku mengerti kamu sekarang. Orang-orang yang merancang Departemen V sangat misterius dan dikendalikan langsung oleh Lao Ma. Jika kamu ingin menemukan orang ini, kamu benar-benar harus menyusup ke perusahaan terlebih dahulu. Serius dan mengubah topik. Ye Chong mengangguk. Ya, tapi saya belum menemukan cara yang baik untuk berhubungan dengan Departemen Desain V. Song Yanan berkata, kecuali Anda merancang permainan alternatif. Jika berhasil, Anda akan masuk ke Departemen Desain. Jika Anda menjadi anggota Departemen V, Anda akan memiliki kesempatan untuk menemukan orang yang Anda cari. Ye Chong merentangkan tangannya dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak tahu cara mendesain game. Song Yanan menegakkan dadanya dan berkata, kamu telah banyak membantuku, dan aku harus membalas budi. Serahkan masalah ini padaku, dan aku akan membantumu. Terima kasih banyak. Belakangan, hubungan kedua orang itu menjadi lebih dekat, dan mereka mengobrol tentang berbagai hal. Saat makan malam berlangsung, suasana di antara keduanya menjadi semakin harmonis. Song Yanan juga menyajikan makanan dan anggur kepada Ye Chong dari waktu ke waktu, dan Ye Chong menanggapinya dengan sopan. Setelah makan, keduanya keluar dari restoran bersama. Cahaya bulan menyinari mereka, meninggalkan bayangan panjang. Selanjutnya, aku akan memamerkan bakatku. Song Yanan membuat pernyataan berani dengan bantuan anggur. Dengan dukungan Longshan Entertainment, Song Yanan kini semakin percaya diri. Namun, Song Yanan tidak menyangka sesuatu yang menimpanya akan segera terjadi. Bab 3283, melatih generasi muda, Lu Zhu, di dalam villa mewah. Di ruang rahasia, ruangan itu sangat gelap dan kosong. Dalam kegelapan, 9 pria berbaju hitam berdiri berdampingan. Mereka tidak bergerak, seperti patung, tapi semuanya memancarkan aura aneh. Tiba-tiba terdengar suara derit dan pintu rumah dibuka. Saat pintu kayu terbuka, seberkas sinar matahari menyinari dari luar dan masuk ke dalam rumah. Matahari menyinari 9 pria berbaju hitam ini, namun tetap tidak ada yang bergerak. Kemudian, seorang pria parubaya masuk. Itu adalah Si Jingkai dari grup C. Hal pertama yang dilakukan Si Jingkai ketika dia masuk adalah menemukan bahwa dari 10 dewa palsu yang dia sewa dengan harga mahal, kini hanya tersisa 9. Dia terkejut, matanya melebar, dan dia mengamati 9 dewa palsu di depannya. 9 dewa palsu ini tetap apa adanya, sepertinya tidak menyadari kedatangan Si Jingkai. Katakan padaku, kemana orang ke-10 pergi? Si Jingkai bertanya dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak satu pun dari 9 orang tersebut yang bersedia menjawab pertanyaannya seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan. Kemana dia pergi? Aku memerintahkanmu untuk memberitahuku, Si Jingkai berkata. Apakah dia pergi untuk membunuh Ye Chong? Dewa-dewa palsu ini telah disewa di sini selama beberapa hari, tetapi belum ada tindakan substantif. Entah kenapa, Si Jingkai kehilangan jejak Ye Chong. Ye Chong, yang awalnya berada di desa Xiaoye, tiba-tiba menghilang. Melalui koneksinya, Si Jingkai menyelidiki hampir semua alat transportasi terkini,
namun tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chong. Tentu saja, hal ini tidak bisa disalahkan pada si Jingkai. Bagaimana dia bisa mengira Ye Chong bisa mencapai ibu kota dalam sekejap melalui lingkaran teleportasi? Oleh karena itu, dewa-dewa palsu ini tidak pernah digunakan. Si Jingkai tidak mengambil tindakan terhadap orang-orang di desa Xiaoye. Karena dia juga tahu betul bahwa orang-orang ini tidak layak menjadi dewa palsu. Tahukah Anda, biaya menyewa dewa palsu tersebut tidak sedikit. Setelah membunuh Ye Chong, dia bisa menggunakan beberapa trik untuk menghancurkan desa Xiaoye. Yang menyedihkan sekarang adalah Ye Chong tidak dapat ditemukan. Dewa-dewa palsu masih punya pemikirannya sendiri. Si Jingkai memberi perintah kepada dewa-dewa palsu ini untuk menemukan Ye Chong dan membunuhnya. Dewa-dewa palsu ini merasa bahwa Ye Chong hanyalah peran kecil, jadi mereka mengirim satu orang untuk melakukan tugas tersebut. Yang lain berdiri di ruangan kecil ini selama beberapa hari. Dia sudah mati, jawab salah satu dewa palsu. Mereka disewakan kepada si Jingkai dan harus melaksanakan perintah si Jingkai tanpa syarat. Apa? Si Jingkai tertegun pada awalnya. Apakah dewa palsu ke-10 sudah mati? Bagaimana dia mati? Si Jingkai bertanya. Tahukah Anda, manusia yang bertransformasi menjadi dewa semu ini memiliki kekuatan bertarung yang sama dengan dewa. Mereka adalah pahlawan super di luar negeri. Saya tidak tahu, jawab dewa palsu. Mereka bisa merasakan bahwa rekan mereka sudah mati, tapi mereka tidak tahu caranya. Apalagi mereka tidak peduli, karena mereka hanya punya satu tujuan, membunuh Ye Chong. Aku tidak tahu, bagaimana dengan Ye Chong? Apakah kamu menemukannya? Si Jingkai bertanya lagi. Belum, jawab dewa palsu itu. Mendengar jawaban ini, si Jingkai menjadi geram. Wajahnya begitu muram hingga air seperti menetes dari wajahnya. Bukankah aku memintamu untuk menemukan Ye Chong dan membunuhnya? Si Jingkai berkata dengan marah. Itu akan segera selesai, jawab dewa palsu itu. Kemarahan si Jingkai menjadi semakin hebat, dan dia membanting meja di sebelahnya dengan keras. Dasar sampah, seberapa cepat, bukankah kamu tak terkalahkan? Kenapa kamu terbunuh begitu cepat? Si Jingkai mengutuk keras, suaranya bergema di seluruh ruangan. Jika ini normal, orang biasa yang berani menghina dewa tanah pasti sudah lama berubah menjadi sampah. Namun, jelas sekali bahwa dewa-dewa palsu ini tidak peduli sama sekali. Tidak ada ekspresi di wajah mereka. Tidak seperti manusia, tetapi lebih seperti mesin. Song Yanan dipanggil ke kantor oleh Liu Yuan segera setelah dia berangkat kerja keesokan harinya. Awalnya, Song Yanan mengira itu hanya untuk memuji dirinya sendiri, lalu mendorong dirinya untuk menyelesaikan tugasnya dengan serius dan memastikan bahwa Zhou Chengjun, sang dermawan besar, akan puas. Alhasil, yang tidak disangka Song Yanan adalah Liu Yuan datang menggantikannya. Apa maksudmu? Proyek game ini akan diserahkan kepada orang lain? Song Yanan tidak percaya dengan apa yang dikatakan Liu Yuan. Liu Yuan duduk di belakang mejanya, terlihat sangat resmi. Ya, Yanan, saya tahu ini agak sulit untuk Anda terima. Tetapi ini juga merupakan hasil pertimbangan komprehensif perusahaan. Saya harap Anda bisa mengerti. Saya tidak mengerti. Saya telah mengerjakan game ini sejak direncanakan. Ini baru saja terbentuk dan telah menerima investasi dari Longshan Entertainment. Sekarang semuanya berjalan sesuai rencana. Anda ingin saya memberikannya kepada orang lain. Sedikit marah. Liu Yuan hanya mengangguk. Yanan, saya tahu Anda telah membayar banyak, tetapi ini adalah keputusan perusahaan. Terlebih lagi, Anda akan tetap berada di tim proyek ini di masa depan.
Anda dapat terus bekerja. Yang kami butuhkan sekarang adalah untuk latih orang baru. Bagaimana dengan melatih orang baru? Apakah orang yang mengambil alih proyekku ini adalah kerabatmu? Liu Yuan diekspos oleh Song Yanan dan wajahnya terlihat jelek. Dia menamparkan meja. Song Yanan, saya memberitahu Anda, bukan berdiskusi dengan Anda. Perhatikan kata-kata Anda. Anda adalah karyawan perusahaan dan Anda harus mempertimbangkan perkembangan perusahaan. Masalah ini sudah diselesaikan. Mengenai bonus kinerja untuk proyek ini, menurutku kalian juga harus mengeluarkannya. Itu tidak bisa diberikan kepada kalian semua. Itu terlalu tidak adil. Anak muda harus lebih diberi semangat. Song Yanan mencibir dengan marah. Perencanaan permainan seluruh proyek dilakukan oleh Song Yanan. Zhou Chengjun menyukai rencana permainan Song Yanan dan berinvestasi di departemen tersebut. Jadi, daripada memberikan pertunjukan ini kepada diri Anda sendiri, sebaiknya Anda memberikannya kepada anak muda. Melihat ekspresi Liu Yuan, Song Yanan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa menjelaskan sekarang tidak ada gunanya. Song Yanan tidak mengatakan apa-apa dan keluar dari kantor Liu Yuan dengan marah. Ketika Song Yanan kembali ke kantornya, dia menemukan seorang gadis sudah duduk di kursinya. Gadis ini berusia 20-an, sedikit gemuk, rambutnya diwarnai ungu, dan dia mengenakan gaun bermotif. Oh, kamu pasti Suster Yanan. Aku orang baru di sini. Namaku Kiao Kiao, senang bertemu denganmu. Song Yanan tidak berkata apa-apa dan melirik ke tempat duduknya. Tanpa diduga, Kiao Kiao tidak hanya duduk di kursinya, tetapi barang-barangnya juga dipindahkan. Ah, Kak Yanan, maafkan aku, bos mengatur agar aku masuk ruangan ini. Aku agak takut dingin. Jadi aku ingin duduk di dekat jendela agar mendapat lebih banyak sinar matahari. Aku menyuruh bos untuk bertukar tempat denganmu. Apakah kamu keberatan jika kamu duduk di sebelahku? Kata Kiao Kiao. Kali ini, beberapa orang dalam grup, termasuk Curly, Fei Fei, Mumu, Ye Chong dan lainnya, datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Tak disangka, ada yang berani merebut kursi Song Yanan. Bersambung.